Video ini merupakan hasil observasi tim kami di lingkungan Pasar Rau. Pasar ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, namun sayang sekali kondisi lingkungannya masih memerlukan perhatian lebih. Berdasarkan pengamatan kami, di beberapa sudut pasar terlihat tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah organik dan plastik bercampur, sebagian berserakan di jalan, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Saluran air juga tampak tersumbat oleh sampah sehingga berpotensi menyebabkan genangan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung saja, tetapi juga beresiko terhadap kesehatan pedagang dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama antara pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar agar menjadi tempat yang lebih sehat dan lebih nyaman. Pada video selanjutnya, kami menampilkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Rau untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kondisi kebersihan di lingkungan pasar. Dengan Bapak siapa? Ahmad Rohani. Bapak Doha. Ahmad Ahmad Rohani. Rohani. Oke. Ini sini saya mau wawancara Bapak nih. Kayak menurut Bapak nih, kayak seputar Pasar Rau ini kan banyak sampah di sekitar sini. Nah, itu Bapak tahu nggak kenapa di Pasar Rau itu banyak sampahnya? Karena yang ke satu pedagang-pedagangnya ya istilahnya kan enggak sportif, istilahnya enggak rajin lah seolah-olahnya. Yang keduanya emang kalau pagi itu sebagai pemungutan sampah itu emang setiap pagi itu ada, cuman agak siangnya pedagang-pedagang itu enggak sportif, membuang sampahnya sembarangan aja. Gitu. Berarti itu termasuknya ke kesadaran warganya ya, warga pasar. Yang kurang kesadarannya warga masyarakatnya. Tapi kalau dari pihak ke pemerintahan memang bagus, iya diakui. Masalahnya yang ke satunya bagus, yang keduanya diakuinya ketat lah, masalah sampah itu nggak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan Pasar Rau itu. Oke. Nah, dari sini kan banyak ya Pak, kalau sampah-sampah itu menumpuk. Nah, menurut Bapak nih dampak yang dirasakan oleh para penjual atau para pembeli nih, oleh Bapak sendiri juga terasa gak dampaknya apa Pak kalau sampah menumpuk? Iya, yang ke satu terasa dampaknya, yang ke satu masalah sampah itu, yang ke satu maaf ya, kata bahasa Sundanya bau lah istilahnya kan tidak sesuai dengan istilah keadaan wilayah lingkungan sini. Masalahnya yang ke satu, yang keduanya banyak orang-orang yang berbelanja ya ke toko-toko ya ke pasar. Seharusnya kan istilahnya lingkungan pasar ini harus sportif, harus bersih lah gitu soalnya kan gitu. Nah, dari dampaknya tersebut, kalau menurut Bapak nih, cara apa yang paling efektif biar lingkungan di pasar itu jadi lebih bersih? Yang ke satunya masyarakatnya harus menyadari istilah jangan sembarangan aja membuang sampah dari lingkungan pasar sini istilah. Insya Allah sih kalau masyarakatnya, kalau warganya harus menyadari enggak sembarangan membuang sampah dari lingkungan pasar ini, insya Allah seperti insya Allah sehat semuanya kan gitu. Itu yang paling penting ya Pak. Kalau harapan Bapak nih buat kebersihan lingkungan Pasar Rau buat kedepannya tuh gimana Pak? Ya seharusnya harusnya ke satu ya harus sportif, yang keduanya harus yang melintas, yang berbelanja harus bersih, harus nyaman, nggak ada efek sampingnya gini-gitu nggak ya seharusnya kan gitu kan. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Iya, menurut Ibu, kenapa masih banyak sampah yang berserakan di sekitar sini? Ya namanya orang jualan ya banyak orang jualan gitu, sampahnya asal aja buangnya gitu. Apa karena kurangnya kesadaran warga atau emang tempatnya tuh yang buat buang sampah itu yang kurang memadai? Lah ya buangnya asal aja, orang-orangnya males sih, nggak ada tempatnya lagi gitu. Kalau orang di sana kan kasih tempat gitu, tempatin gitu, jadi buangnya tertib gitu. Kalau ini mah ya buangnya asal aja, buang-buang aja. Berarti Balang-balangin ini tuh jadi aja. kebiasaan ya Bu? Iya kebiasaannya alung-alungin aja gitu, nggak ada tempatnya. Kalau ada tempatnya mah kan masukin gitu ke tempat.
Dari hasil wawancara sebelumnya yang telah kita laksanakan di Pasarau, kita mendapati beberapa solusi dari narasumber kita. Yang pertama dari Ibu Tati, yaitu menambahkan jumlah tukang sampah yang ada di Pasarau untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah yang ada di Pasarau. Dan kemudian Ibu Tati juga menambahkan untuk segera diberikan tempat sampah di setiap kios-kios yang ada di Pasarau sehingga sampah tidak akan menumpuk di satu titik. Lalu kemudian ada dari Bapak Ahmad Rohani yang menyatakan kalau sebaiknya masyarakat itu senantiasa memiliki atau membangun kesadaran bahwa sampah-sampah sebaiknya dibuang pada tempatnya, karena pemerintah sendiri sudah menyediakan fasilitas dan juga mengerahkan tukang-tukang sampah yang pada dasarnya menurut Pak Ahmad Rohani sudah cukup. Namun ini hanya masalah kesadaran. Dari kedua narasumber kami, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda et al. Tahun 2024 dan juga Abidin et al. Tahun 2021. Kalau dari Nanda et al., ini sejalan dengan Bapak Ahmad Rohani tentang membangun kesadaran yang pada dasarnya sudah dituangkan dalam Kemenkes nomor 519 SK bulan 6 tahun 2008 tentang pedoman pelayanan pasar sehat. Kemudian kalau dari Ibu Tati ini sejalan dengan penelitian Abidin et al. Mengenai penyediaan tempat sampah di setiap kios-kios pasar maupun los-los pasar. Dan terakhir tambahan dari Abidin et al. Ini yaitu mengadakan penimbangan sampah untuk setiap kios yang ada sehingga dapat mengukur jumlah sampah yang pasti dibuang oleh kios tersebut. Seperti itu teman-teman, hasil dari wawancara dan juga kajian literatur yang kami laksanakan. Semoga itu dapat membantu dan menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua dalam masalah lingkungan yang ada, terutama di pasar. Terima kasih. Gimana teman-teman hasil observasinya? Banyak sekali ya yang perlu kita evaluasi lebih lanjut. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi